Pergi piknik ke Pulau Pari. Pas lagi panas, minumnya agar. Musim kemarau kayak gini, minum es emang paling segar. Iya. Es sama minuman emang udah paling jodoh untuk dinikmati kapan aja. Es teler, es buah, es kopi, es boba, es kelapa bisa juga, atau berbagai macam es yang sudah sering kita minum ya. Es juga klop banget untuk membantu manusia dalam mengawetkan makanan. Tapi kamu penasaran nggak sih sejak kapan ya orang Indonesia itu mulai mengkonsumsi es? Atau sejak kapan sih ada ide untuk memperdagangkan es di seluruh dunia? Yuk langsung aja kita bahas di Ngerti Sejarah. Es secara alami bisa terbentuk oleh alam. Di Indonesia sendiri, kita punya pegunungan Jayawijaya yang tersohor dengan es atau salju abadinya. Tapi kalau ngomongin gimana sih es kemudian menjadi industri, kita harus banget nih kenalan dulu sama The Ice King, Frederick Tudor, seorang pengusaha kelahiran Boston, Amerika Serikat. Suatu hari di abad 19, tepatnya ketika musim dingin di Massachusetts, New England, Amerika Serikat, saudara Frederick yang namanya William ini asbun, katanya pengen jual air kolam yang lagi beku ke tentara yang lagi perang. Dan ide ini ternyata langsung disambut dengan serius oleh Frederick yang memang otaknya adalah otak pengusaha. Nah, Frederick kemudian menyusun rencana nih teman historia untuk menjual potongan-potongan balok es raksasa yang ada di kolam-kolam di Massachusetts pakai kapal untuk dikirimkan ke Karibia yang daerahnya panas. Jadi di sana dia tuh rencananya bakalan jualan es untuk orang-orang yang mungkin belum pernah nih ngelihat air beku seumur hidup mereka. Saat itu banyak orang yang menganggap Frederick ini udah insane karena memang idenya tuh out of the box gitu kan. Dan benar aja sih, realita memang seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Setelah dapat modal dari ngutang di bank, Frederick mulai ngelakuin pengiriman es pertamanya ke wilayah Karibia, tepatnya di Martinique di tahun 1806. Tapi karena pada saat itu butuh waktu panjang, sekitar 2 minggu pengirimannya, Frederick ini harus kehilangan sebagian besar esnya karena mencair dan hanya bisa menjual sedikit aja dari sisa esnya yang masih beku. Dia rugi $4.500 loh untuk pengiriman pertamanya. Tapi bukannya kapok, Frederick ini mengulangi lagi ya untuk mengirim es ke Kuba bahkan sampai 3 kali. Dan tentu saja lagi-lagi merugi. 6 tahun setelah pengiriman pertamanya, Frederick ini bangkrut dan harus masuk penjara karena tidak sanggup untuk membayar hutang. Gitu. Dia bahkan jadi bahan tertawaan ya di kalangan elit Boston karena dianggap sebagai orang yang sombong dan juga sotoy. Apakah dia kapok? Tentu enggak. Karena setelah keluar dari penjara, tepatnya di tahun 1816, dia kembali mengirimkan es ke Kuba. Tapi dia belajar nih dari pengalamannya. Dia sudah memperbaiki sistem isolasi es dan juga mempercepat waktu pengiriman. Kali ini dia sukses, dapat banyak keuntungan ya. Dan di tahun 1830 dia ini untung besar setelah sukses mengirimkan 180 ton es ke India. Bisnis esnya ini terus berkembang dan dia kirim lebih banyak lagi balok-balok es ke wilayah lain seperti Karibia, Eropa, sampai dengan Hindia Barat. Frederick kemudian menjadi salah satu pengusaha terkaya Amerika Serikat di zamannya dan dijuluki sebagai The Ice King. Terus gimana ya dengan perkembangan industri es di Indonesia? We all know kalau berabad-abad yang lalu, Indonesia ini punya hubungan dagang dengan banyak bangsa termasuk Tiongkok, Arab, India, sampai dengan Eropa yang membawa serta budaya juga pengetahuan mereka ke Indonesia, termasuk pemahaman tentang penggunaan es. Menurut Denis Lombard, sejarawan Prancis yang nulis buku Nusa Jawa Silang Budaya, kapal-kapal dari Amerika Utara tuh ngebawa banyak banget es balok ya untuk dikirimkan ke pelabuhan-pelabuhan gede yang ada di Hindia Belanda. Nah, sekitar tahun 1869, orang-orang kaya di Batavia tuh sering banget loh meminum ya air es yang didatengin dari kampung halaman Frederick, yaitu Boston, Amerika Serikat. Kira-kira di sekitar akhir tahun 1880, orang Eropa ini kemudian nemu nih cara untuk bikin es ya, di mana mesin es itu kemudian dimasukin zat yang namanya amonia. Kalau teman historia tahu, amonia ini adalah senyawa kimia dengan rumus NH3 yang berasal dari gas bumi dengan komposisi utamanya yaitu 70%
gas metana atau CH4, dan 30% dari karbon dioksida atau CO2. Pusing nggak kamu? Sama, aku juga pusing. Intinya, produksi es pakai cara ini ternyata bikin biaya produksi jauh lebih murah dibandingkan pakai zat pendingin lainnya, dan mesin es dengan amonia juga ternyata lebih hemat listrik. Nggak mau kalah sama orang Amerika, pengusaha-pengusaha es di Eropa kemudian juga ikut nih mengirimkan produknya ke Jawa. Kesempatan ini ditangkap dengan sangat baik oleh pengusaha Tionghoa bernama Kua Wan Hong atau Pak Hong ya, yang membangun pabrik es pertamanya di Semarang di tahun 1895. Pabrik es ini kemudian sukses dan Pak Hong ini berhasil membangun pabrik es lainnya masih di kota Semarang di tahun 1910, melebarkan ekspansinya ke daerah Tegal dan Pekalongan di tahun 1911, dan 2 pabrik es lainnya di Surabaya, masing-masing di tahun 1924 dan 1926. 2 tahun setelahnya, Pak Hong ini kemudian pindah ke Batavia dan lagi-lagi mendirikan pabrik es. Satu di wilayah Friesland, sekarang adalah Jalan Mangga Besar, dan satu lagi di kawasan Mr. Cornelis di Jatinegara. Kemunculan pabrik-pabrik es di Hindia Belanda ini membuat air es kemudian menjadi minuman yang bisa dinikmati oleh orang-orang biasa. Nggak lagi hanya bisa dinikmati oleh kalangan atas. Masih menurut Lombard ya, meskipun lemari es ini sudah mulai diperdagangkan di tahun 1970, tapi transaksi jual beli es masih berjalan. Nah, seru kan menelusuri jalur industri es sampai ke Indonesia? Makanya stay tune terus ya di YouTube dan seluruh sosial media Historia, biar nggak ketinggalan nih tema lainnya di Ngerti Sejarah. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye!